Halo guys, udah lama nih kita nggak ngomongin bola karena ada kesibukan di minggu-minggu terakhir. Jadi mulai hari ini kita mulai membahas lagi bola, yaitu pertandingan Wolves dan Arsenal yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-0. Ada banyak nih topik pembicaraan dari pertandingan ini. Karena Arsenal menunjukkan kegigihannya. Mereka mendapatkan kartu merah yang diterima oleh Miles Lewis Kelly. Pertanyaannya adalah, apakah itu kartu merah yang pantas diterima oleh Lewis Kelly? Menurut saya sih keputusan yang sah-sah aja dari Michael Oliver. Banyak fanbase dari Arsenal yang menyatakan Michael Oliver ini agak terlalu bias terhadap Arsenal. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin dari sudut pandang wasit, itu adalah terjangan yang cepat, lajunya cepat, dan hantamannya keras dari Lewis Kelly. Kelihatan itu sah-sah aja kalau wasitnya itu menyatakan tackle yang keras, karena memang sulit untuk melihat apakah arah terjangannya itu ada di ankle kaki atau di bagian betis, karena area ini bisa mematahkan tulang. Tapi kalau dari replay memang kelihatan itu cuma menginjak kakinya pemain Wolves itu. Tapi ya wasit pemandangannya itu nggak bisa sama kayak di replay. Yang dilihat oleh wasit adalah terjangannya keras gitu, dan keputusannya adalah itu adalah tackle yang berbahaya dan sah-sah aja. Dan kita nggak bisa memutarbalikan keputusan wasit. Keputusan wasit itu nomor satu. Replay bisa menambahkan feedback kalau ada kesalahan fatal dari keputusan wasit. Tapi dari VAR itu nggak bisa memutuskan kalau itu adalah kesalahan yang fatal, karena memang sah-sah aja, memang menginjak kaki dan terjangannya itu cukup cepat. Jadi nggak ada alasan khusus bagi VAR untuk memutarbalikan keputusannya si Michael Oliver. Jadi kita harus menghargai keputusan wasit ini, karena tugas wasit itu nggak mudah loh guys. Mereka itu harus melihat dan membuat keputusan secara real time. Kalau kita gampang lihat dari replay berkali-kali, apalagi dengan VAR ini, kita bisa gampang menghujati wasit karena kita melihatnya tuh dari segi kecepatan lambat. Dan udah, kita nggak usah ngomongin terlalu banyak tentang keputusannya Michael Oliver. Itu sudah terjadi, Arsenal toh juga yang menang. Karena mungkin agak sedikit terbayarkan kesalahannya Michael Oliver karena dia mengusir Joe Gomez di babak kedua. Tindakan yang bodoh sekali dari Joe Gomez. Dia sepertinya lupa dia sudah terima satu kartu kuning dan dia menekel siapa tuh pemain Arsenal, dan akhirnya dapat kartu kuning kedua di area yang sama sekali nggak mengharuskan dia untuk menekel, jauh dari gawangnya sendiri. Dan Arsenal akhirnya mendapatkan pergantian kerusakan. Sekarang posisinya 10 lawan 10. Nah, dari situ momentumnya tuh langsung berubah karena Wolves merasa 11 lawan 10 Arsenal masih berbahaya. Tapi apalagi kalau 10 lawan 10, momentumnya langsung berubah. Dan beberapa menit kemudian, gak lama dari kejadian kartu merah Joe Gomez, Calafiori membuat satu finishing yang luar biasa tajam sekali. Dari itu saya langsung menyatakan Calafiori kayaknya boleh nih jadi striker Arsenal, karena Kai Havertz sudah mendapatkan 2 peluang manis, salah satunya dari Trossard gagal menyelesaikan. Dan kita tahu Arsenal itu membutuhkan striker tajam. Mungkin Calafiori bisa dipindahkan. Bercanda aja kok. Tapi yang kita lihat memang Calafiori ini seorang back yang memiliki naluri tajam ya di depan gawang. Kita sudah lihat melawan Manchester City, dia juga sudah mencetak gol luar biasa dari jarak jauh. Dan sekarang ini melawan Wolves, sudut tembaknya itu nggak dapet, dikawal oleh seorang back Wolves, dan dia lakukan tembakannya itu dengan first time. Ini adalah finishing dari seorang striker. Dan
yang sedikit meragukan buat Arsenal adalah kenapa yang bisa membuat momen-momen penting seperti ini, momen-momen krusial, itu banyakan dari defender, dari set piece, dari Gabriel. Seringkali dia yang membuat perbedaan. Dan kali ini melawan Wolves. Sekarang Calafiori, kenapa striker-strikernya kayak Trossard, Martinelli, dan Kai Havertz ketika di momen gentingnya itu mereka nggak memberikan kontribusinya. Itu aja sih kekhawatiran dari Arsenal, bagaimana mereka gagal menerobos pertahanan lawan. Tapi di satu sisi yang kita harus memberikan tepuk tangan bagi Arsenal adalah kedewasaannya Arsenal di pertandingan ini. Karena situasi 10 lawan 11 setelah kartu merahnya Lewis Kelly, Arsenal itu harus pintar. Mereka harus bisa mengatur ritmenya, kapan harus maju, karena kalau mereka terlalu banyak maju, Wolves itu memiliki pemain seperti Matheus Cunha yang bisa membuat transisi cepat yang berbahaya. Jadi Arsenal itu harus hati-hati. Mereka harus memilih, mereka harus konsentrasi dan harus membuat keputusan yang tepat kapan harus menyerang. Kalau mereka buat satu kesalahan yang salah, satu itu pun itu bisa langsung fatal. Tapi Arsenal, mereka itu beberapa kali membuat serangan, tapi mereka juga ingat, mereka harus sadar dengan situasi di belakang yang lagi kurang satu pemain. Itu butuh kedewasaan yang luar biasa yang nggak bisa didapatkan dari manapun juga. Itu hanya kedewasaan yang bisa didapat dari pengalaman, kesabaran, kedewasaan, dan mental. Karena mereka itu harus bersabar loh. Situasi kosong-kosong, Wolves bisa berbahaya, mereka dapat kartu merah. Tapi mereka tuh harus ada kepercayaan bahwa nanti pasti datang satu momen di mana mereka bisa mencetak gol kemenangan. Antara itu dari set piece dan juga dari momen penting lainnya. Seperti yang terjadi adalah kartu merahnya Joe Gomez. Arsenal tuh nggak tahu momen itu akan tiba. Tapi ternyata tiba kan. Ternyata tiba. Dan situasinya itu Arsenal masih 0-0. Dan itu adalah posisi di mana Arsenal tuh masih bisa membuat perbedaan. Kalau situasinya Arsenal udah ketinggalan 2-0 dan akhirnya Joe Gomez kartu merah, Arsenal itu udah percuma. Tapi Arsenal terus-terusan bersabar, nggak terlalu gegabah, nggak terlalu mengambil resiko terlalu banyak, pintar memilih momen yang tepat untuk menyerang, sambil menunggu momennya itu tiba. Dan akhirnya itu tiba dan kesabarannya itu langsung terbayarkan. Itu yang saya terkesan sekali dengan performa Arsenal kemarin itu. Adalah kesabaran dan kedewasaannya mereka. Guys, jeda sedikit karena saya ada sebuah pengumuman, yaitu saya baru buka toko Shopee. Jadi saya di waktu luang sering bikin grafis desain bola. Ada pemain-pemain bola dari berbagai macam klub dan biasanya itu dicetak di berbagai macam media. Sekarang ini sih masih dicetak cuma di cangkir aja. Tapi bisa aja di berbagai media lain seperti baju dan juga di mana-mana deh, poster juga bisa bikin. Jadi saya cuma mengabari itu karena ya kalau kalian mengunjungi toko saya dan melihat ada produk yang menarik, itu juga sama artinya dukungan bagi channel ini. Karena pastinya untuk channel ini ya membutuhkan tenaga, waktu, dan effort untuk menyiapkan materi-materinya. Jadi dukungan kecil yang kalian bisa berikan, ya kalian bisa mengunjungi tokonya, dan kalau kalian melihat ada barang yang menarik, kalian bisa beli produknya. Tapi saya nggak memaksa untuk beli cuma kalau kalian tertarik aja dengan barang-barangnya. Kalau kita sekarang mulai membicarakan title race yang sedang berlangsung antara Arsenal dan Liverpool. Liverpool baru saja membantai Ipswich 4-1. Tapi kalau dari
sudut pandangnya Arsenal, Liverpool ini sebetulnya masih bisa dikejar loh. Kenapa saya bilang begitu? Dari segi skor 4-1 kelihatannya Liverpool itu luar biasa sekali. Tapi kita harus mengingat mereka itu hanya menghadapi Ipswich yang lagi menghadapi relegasi. Dan Ipswich pun masih bisa mencetak 1 gol. Ini yang harus kita catat. Karena Liverpool itu nggak memiliki defense yang sebagus Arsenal. Kita harus mengingat ucapannya Sir Alex Ferguson untuk bisa memenangi title Liga, sebuah tim itu harus memiliki defense yang kuat. Arsenal memiliki itu, dan yang kita sudah lihat dari Wolves, mereka memiliki kedewasaan, pengalaman, dan juga mental. Ini kenapa kita nggak bisa mencoret nama Arsenal dari title race kali ini. Walaupun perbedaan poinnya dengan Liverpool itu sangat jauh. Tapi kita harus mengingat, Liverpool itu dibandingkan Arsenal, pengalaman untuk memenangi juara Liga itu masih belum sebanyak Arsenal. Arsenal itu sudah mengejar City selama 2 tahun terakhir. Liverpool baru musim ini aja bersama pelatih baru loh, Arne Slot. Jadi dalam kategori pengalaman masih belum sebesar Arsenal. Dan yang lebih krusialnya lagi adalah keseimbangan antara serangan dan defense. Arsenal lebih merata, attack dan defense-nya sama-sama bagus. Tapi kelemahannya Liverpool adalah agak berat sebelah, agak berat di serangan, bukannya ada di defense. Defense-nya mungkin ada Van Dijk dan Konate. Tapi segi mengontrol permainan, mengontrol tempo permainan, Arsenal masih lebih bagus. Makanya Liverpool itu seringkali mendapatkan serangan-serangan balik. Dan dari segi fullback, ada Robertson dan Trent Alexander-Arnold. 2 pemain ini adalah titik lemahnya Liverpool. Jadi seringkali Liverpool tuh kecolongan dari posisi sayap. Itulah kenapa saya bilang Arsenal itu memiliki defense yang kuat dan tim yang lebih merata daripada Liverpool. Dan Liverpool boleh saja menang 4-1 lawan Ipswich, tapi di pertandingan selanjutnya melawan Bournemouth di Vitality Stadium. Ini pertandingan yang pastinya jauh lebih sulit. Bournemouth salah satu tim in form saat ini bersama Andoni Iraola. Justin Kluivert juga mainnya lagi hot banget. Jadi itu pertandingan meragukan sekali buat defense-nya Liverpool. Karena yang saya lihat, Liverpool itu lebih defense-nya itu lebih sering diancam oleh tim lawan dibandingkan Arsenal. Arsenal, kesempatan yang mereka hadapi itu jauh lebih gampang untuk dihadapi daripada Liverpool. Chance-nya Liverpool yang mereka hadapi itu selalu chance-chance yang berbahaya. Tapi kalau Arsenal itu biasanya tembakan jarak jauh atau tembakan yang sulit. Gitu. Itu saja sih alasan kenapa Arsenal masih ada harapan untuk bisa mengejar Liverpool. Apalagi kita harus juga mengingat pemain kuncinya Arsenal. Kalau Arsenal bisa bertahan di title race ini sampai pemain seperti Bukayo Saka kembali dari cedera, atau mereka mendapatkan sebuah kejutan di mana mereka bisa membeli pemain baru mungkin seperti Matheus Cunha di bursa transfer kali ini, itu akan membuat perbedaan jauh sih pemain-pemain barunya Arsenal ini. Karena kalau mereka bisa dapetin pemain seperti Cunha atau Isak atau Gyökeres, Sesko, siapapun itu di bursa transfer, itu akan mengubah segalanya. Karena yang tadi saya bilang, defense Arsenal itu udah kuat. Kalau mereka bisa menambahkan daya dobrak di lini depan, Arsenal bisa mengejar Liverpool. Karena mereka lebih merata dari segi mental, segi
pengalaman, segi teknik, mereka lebih merata daripada Liverpool. Tapi ya itu pertanyaan selanjutnya, apakah mereka bisa beli? Itu pertanyaan yang sangat penting sekali, karena kalau mereka nggak bawa siapapun di bursa transfer kali ini, lini depannya itu terlalu mandul. Jadi menurut saya Arsenal kalau mereka mau ada harapan juara, harus beli satu striker atau satu winger penggantinya Saka. Malah kalau saya bilang ya, kalau mereka dapetin satu pemain, malah saya lebih percaya Arsenal yang bakal juara. Karena yang tadi saya bilang, Liverpool serangannya itu menakutkan, tapi mereka itu juga seringkali kelihatan susah ngebobol pertahanan lawan loh. Lawan Ipswich mereka tuh mulai bobolnya itu mungkin di menit 20 atau 30-an gitu dari golnya Szoboszlai. Bukan mudah begitu. Tapi ketika mereka sudah bobol, nah Ipswich mulai maju, nah mulailah pintunya kebuka, gerbangnya udah mulai kebuka. Tapi saya mulai kelihatan nih, ada segi faktor keletihan dari Liverpool yang mulai terlihat. Dan juga ditambah faktor defense-nya memang dari dulu itu kurang bisa diandalkan. Oke guys, jadi kalau kalian enjoy dengan video kali ini, kalian bisa langsung klik like dan subscribe. Ini pastinya berupa dukungan bagi channel ini.